pidato kenegaraan berkaitan dengan RAPBN dan nota keuangan. Masih bersama kami di studio mini DPR Kompas TV. Dapat Derajat Wibowo, pengamat Indef, ekonom Indef. Independen dan terpercaya. Betul. Pak Derajat. Suara saya masuk ya? Masuk. Oke, Pak Derajat, ini tadi kan saya berhenti di pertanyaan yang tarif resiprokal 10%, kita melihat manufaktur melambat, industri ya secara umum ini memperlihatkan tren deindustrialisasi. Nah, dari ekonom melihatnya ini kira-kira dalam pidato kenegaraan dari Bapak Presiden apa yang sekiranya bisa meningkatkan confidence dari pelaku usaha? Ya, jadi gini, kalau kita bicara soal tarif dari Amerika ya, itu kan kena ke semuanya ya. Artinya secara relatif dibandingkan negara lain juga sama gitu. Tapi memang kita perlu selektif di dalam memilih mana yang kita tingkatkan daya saingnya. Contohnya industri pulp and papers kita, itu daya saingnya udah tinggi sekali. Udah seng ada lawan gitu ya. Industri yang berbasis palm oil, daya saingnya tinggi sekali. Seng ada lawan juga ya. Kemudian beberapa kriya, itu juga kita sangat kuat. Tapi beberapa industri-industri yang kunci, itu kita daya saingnya masih sangat lemah. Nah, ini yang perlu secara mendalam dicari kebijakan spesifik apa yang bisa membantu industri tersebut. Salah satunya misalkan itu dari sisi seperti electrical vehicles, ya. Kita sebenarnya masih bisa masuk di situ. Kita sudah membangun infrastruktur, kita juga mempunyai roadmap ya. Ini kita bisa masuk untuk meningkatkan daya saing industri electrical vehicle kita. Nah, apa saja yang diperlukan? Apakah mungkin skala usahanya? Cina dulu kalah dari Amerika waktu mengembangkan vehicles tadi. Kemudian dia genjot skala usaha. Sekarang bisa bersaing, tapi kemudian ada masalah sedikit di Eropa, dia sebar itu produknya ke Asia. Nah, kita sebenarnya bisa meniru cara seperti itu. Ya, ini kan Presiden mengumumkan ada 20.000 motor listrik kan yang akan dibagikan. Nah, ini kalau skala usahanya bisa kita ambil, jangan lupa konsumsi motor di Indonesia itu tinggi sekali. Anda kalau keliling ke berbagai negara Asia, di Singapura jarang ada motor kayak di kita kan. Itu tinggi sekali. Nah, ini sebenarnya dengan semakin besar skala usaha, itu daya saingnya akan bisa semakin menguat, biayanya makin murah ya. Kemudian yang berikutnya ya tentu tadi iklim usaha ya, perpajakan. Kemudian ya yang sudah biasalah kita dengarkan. Makanya ini memang tugas beratnya Menteri Investasi Mas Rosan dan juga menteri perindustrian ya, untuk bagaimana industri kita itu menjadi industri pemenang, winners, bukan industri yang setiap saat harus kita subsidi. Ada beberapa potensi yang sebenarnya masih mungkin. Ini nih layar elektronik. Oke. Kita dari dulu sudah siapkan ya. Tapi mungkin karena kebijakan kita kurang terlalu kondusif bagi para produsen layar ini, perkembangannya nggak terlalu luar biasa. Padahal ini kan skala konsumsinya gede sekali. Ya. Kemudian HP, kita itu udah punya produsen HP. Korea dulu jauh sekali. Masih ingat dulu HP Cina orang melecehkan. Ya, nah Indonesia kita punya produsen HP itu, tapi kebijakan kita masih kurang pro terhadap inovasi sama research and development. Nah ini iklim usaha untuk research and development sama inovasi bagusnya kita perbaiki supaya orang nggak lagi terlalu tergantung pada Apple, Samsung dan lain-lain, tapi akan mau memakai produk Indonesia. Produk dalam negeri ya. Kita nggak bisa hanya kampanye gunakan produk dalam negeri. Cintai produk-produk Indonesia. Ya, apalagi generasinya Mbak Renata. Gengsi ya. Emang kalau begitu kita pakai merdeka, kita kan enggak ya. Jadi kita nggak bisa pakai itu. Iya. Kita harus pakai
kebijakan yang memang dibutuhkan oleh pelaku industri. Oke, kebijakan dan juga kepastian hukum ya yang menjadi highlight supaya iklim usaha kita menjadi lebih baik. Ya, contohnya terakhir nih, ada kewajiban untuk pendaftaran notaris kalau nggak salah untuk perusahaan. Ya buat yang gede-gede nggak masalah, yang kecil-kecil kan kasihan. Jadi kontraproduktif dengan tadi yang disampaikan ketua ya, kita perlu mengembangkan kelas menengah. Buat mereka yang omsetnya katakanlah cuma 50 juta, 100 juta per bulan, pendaftaran itu berat sekali. Nah, ini yang saya sebut sebagai market failures, kegagalan pasar ketika biaya transaksi menjadi terlalu tinggi. Ya. Nah, ini hal-hal seperti ini perlu kita tinjau ulang. Kita bicara itu pendaftaran notaris. Kesian kan untuk kelas menengah UMKM. Ditarik lagi uangnya. Iya. Ya kalau cicilan belum kalau untuk kebayar. Kompas gampang bayarnya lah ya. Tapi kalau yang nggak ada lain-lain. standarisasi tadi. Ya, standarisasi. Oke. Pak Said, saya mau pindah topik ke TKD, Pak. Ini kan ramai-ramai pemerintah daerah mengeluhkan, wah susah nih bayar gaji pegawai. Untuk beroperasi aja sulit, gimana mau bikin program-program mereka sendiri ya yang ingin mereka bikin di daerah. Nah, kalau yang kita lihat kan memang dari Kemenkyu merespons ini memberikan dana bantuan ya, Pak Said. Tapi sebenarnya mereka minta DBH-nya turun tapi nggak dikasih. Sebenarnya kenapa? Kira-kira menurut Pak Said nggak dibayarkan aja DBH-nya lalu? Dari sisi komunikasi Badan Anggaran dengan Kementerian Keuangan, dalam hal ini Pak Purbaya, DBH sudah mulai dicicil untuk daerah-daerah prioritas yang memang mendesak karena ada kategori. Yang kedua, untuk 2027, kalau di 2026 itu TKD-nya 649 triliun, insya Allah kalau melihat postur belanja pemerintah di 3.250-an, itu hitungan saya TKD bisa 720 sampai 735 triliun. Artinya sudah dikembalikan oleh pemerintah. Walaupun nantinya skim untuk DAK-nya akan berbeda. Skimnya adalah di earmarking. Oke, Pak Said boleh saya potong sedikit Pak, karena dari informasi yang saya dapatkan ini kita pantau bersama-sama di halaman depan gedung parlemen, saudara. Presiden Prabowo Subianto baru saja tiba dan kita akan nantikan pidato kenegaraan berkaitan dengan rancangan APBN 2027 dan penyampaian nota keuangan akan disampaikan sekiranya pada pukul 14:57. Tadi juga kami mendapatkan informasi bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming juga sudah tiba di gedung parlemen, sudah bersiap ke ruang rapat untuk kemudian sama-sama nantinya kita akan mendengarkan apa-apa saja rancangan Undang-Undang APBN 2027 dan penyampaian nota keuangan. Karena kalau yang kita lihat pada hari ini juga berkaitan dengan agenda, ini memang merupakan serangkaian agenda untuk memperingati HUT kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Dan pada hari ini, Presiden Prabowo Subianto akan berpidato 2 kali. Tadi pagi sudah ada penyampaian pidato kenegaraan. Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala negara ini menyampaikan capaian-capaian. Dan kita lihat saudara visual terkini Presiden Prabowo Subianto disambut langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, juga bersama dengan Kedua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin. Nah, Bapak-bapak, ini Presiden Prabowo Subianto sudah tiba. Tentunya pelaku usaha, masyarakat, publik yang memang terdampak langsung pada kebijakan ekonomi ini menantikan apa sih sebenarnya nanti rancangan postur APBN 2027. Tapi kalau melihat, minta maaf Prof ya, kalau melihat perkembangan tadi sebelum Bapak Presiden pidato di sidang MPR,
itu minus indeks harga saham gabungan itu minus 0,69. Sempat di Itu zona Bapak merah ya? Presiden pidato, pasca Presiden pidato, itu langsung menanya ke hijau kembali di 0,4. Itu ada sesuatu yang dari sisi pasar Ada yang confidence. menimbulkan ya confident tadi, trust and confidence yang dibutuhkan pasar. Pasar mendapatkan sebagian dari pidato Bapak Presiden tadi. Kira-kira menurut Pak Derajat apa yang sampai menyebabkan IHSG kemudian melonjak jadi hijau, Pak Derajat? Iya, karena persepsi awalnya kan, wah ini bagaimana gitu. Tapi ketika sudah disampaikan, oh ternyata reasonable. Gitu. Dan ini nanti yang disampaikan Presiden itu nanti RAPBN-nya itu achievable, sesuatu yang bisa dicapai. Jadi itu akan membantu. Nah mungkin memang dari pemerintah, Pak Ketua, ini memang komunikasi kebijakan perlu kita Betul. pertajam. Problemnya pemerintah saat ini, komunikasi publiknya memang perlu ditata ulang. Ya, perlu kita pertajam karena yang dilakukan Presiden sekarang ini ya dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran sekarang ini itu sebenarnya adalah mengoreksi market value. Mengoreksi kegagalan pasar, ya. Kegagalan pasar itu banyak, ya saya nggak ngasih kuliah ya, tapi banyak ya. Salah satu dari kegagalan pasar adalah market concentration, konsentrasi pasar. Jadi ada struktur, ada conduct, ya, structure, conduct, sama performance. Nah, dari sisi structure itu ada konsentrasi pasar. Nah, salah satu yang dilakukan untuk mengoreksi itu adalah melalui koperasi. Cuma karena mungkin komunikasinya masih kurang, kemudian persiapannya juga masih perlu banyak perbaikan ya, sehingga yang muncul adalah ini akan menghabiskan dua outlet yang paling besar itu kan. Jadi akhirnya jadi negatif, ya. Padahal enggak. Jadi ketika pasar itu terjadi konsentrasi, maka rakyat itu nggak dapat harga yang paling bagus. Tapi ketika kemudian konsentrasinya dipecah, kemudian bisa menyebar, rakyat akan mendapat harga yang bagus. Nah, ketika kemudian kebetulan yang menjadi koordinator ketua Satgas KDMP, ketua umum saya, Pak Zulhas ya. Jadi orang kan sebelumnya bilang bahwa koperasi akan jualan retail, kredit, apa segala macam. Nggak ke arah sana. Yang dilakukan adalah untuk mengoreksi tadi. Makanya kemudian Pak Zulhas memutuskan bahwa koperasi hanya menyalurkan barang-barang subsidi pemerintah. Bukan membunuh retail yang ada di desa-desa. Exactly. Apalagi UMKM yang di sana itu jadi kekhawatiran soalnya. Pemerintah butuh UMKM. Iya. Tidak mungkin pemerintah akan membunuh UMKM. Oke. Di APBN 2027 apa kira-kira yang bisa? Soal komunikasi tadi, ini kan seakan-akan di jajaran Menko komunikasi publiknya oke banget. Cuman di jajaran eksekusi di kementerian, ini yang seakan-akan melimpahkan semuanya ke presiden. Nah, mandeknya di situ komunikasi ini. Padahal kalau disampaikan komunikasi itu apa adanya, apa saya mimpi presiden, kebijakannya presiden seperti apa yang disepakati dengan DPR, kemudian tata kelola yang sudah dilakukan pemerintah seperti apa, targetnya apa, output dan outcome-nya bagaimana, masyarakat bisa menerima. Oke. Tapi ketika sepotong, wassalam. Oke, ini kan juga peraturannya masih digodok ya Pak. Ini KDMP ini masih berjalan mulai dari gaji pegawai yang masih ada perdebatan di sana. Bahkan ada yang bilang 16 juta, tapi ada juga yang menawarkan udah UMP atau UMK saja. Nah, dari Banggar sendiri melihatnya sebenarnya APBN kita mampu nggak sih untuk? Itu tidak ada hubungan dengan APBN. Itu semua agrinas. Oke. Akhirnya sudah dihimbara. Makanya saya ingin kadang-kadang kita itu KDMP membacanya seakan-akan dibiayai itu APBN. negara. Tidak dibiayai langsung. Sebenarnya KDMP ini, koperasi merah putih ini yang di desa, itu sebenarnya kan meniscayakan pemerintah berkepentingan supaya jenis-jenis subsidi
tertentu yang bisa langsung dihandle oleh pemerintah, itu bisa langsung sampai ke sasaran. Tapi untuk Jangan sampai tidak tepat sasaran lagi. Pupuk, ya. LPG 3 kg, itu penting. Bukan hanya pemerintah, masyarakat juga berkepentingan tepat sasaran itu. Nah, di mana letak APBN yang nggak ada? Tapi untuk pembiayaannya, Bahwa Pak, kemudian kalau KDP ini berjalan, di dalam perjalanannya KDP itu memang di situ kan ada kepala desa. Kepala desa diminta tanggung jawab terhadap pembiayaan APBNP bila mana terjadi kegagalan. Tapi jangan kita bermimpi gagal melulu. worst case kan, Pak? Mitigasinya wajib. Tidak boleh tidak ada mitigasi. Kalau enggak akan fatal seperti awal-awal MBG. Kita tidak ingin itu terulang. Oleh karenanya pemerintah relatif hati-hati pada titik Koperasi Merah Putih. Oke, Pak Derajat, ada informasi. Ini kan masih bergulir terus ya pembahasan peraturannya ini. Apa yang sebenarnya bikin ini mandek? Karena tadi Pak Said bilang ini cita-citanya sangat bagus ya untuk mendistribusikan. Sebenarnya nggak mandek. Subsidi. Jadi kembali lagi ya, big picture-nya, pemerintah ini mengoreksi kegagalan pasar. Ya. Ketika kegagalan pasar koreksi, ada struktur, kemudian kondak itu tata kelola. Koperasi ya namanya baru dibangun, pasti banyak lah, mulai rekrut orang, tata kelolanya, ya sebagainya. Kemudian baru nanti ada performance-nya. Contoh yang simple yang gini, kalau saya tinggal di kecamatan, saya bisa dapat akses untuk dapat LPG sama pupuk dari pemerintah murah. Saya tumpuk, saya diemin, habis itu saya lepas harga tinggi, saya untung, nggak usah ngapa-ngapain. Itu contoh kegagalan pasar. Ya. Dan bukan kegagalan, itu yang terjadi gitu loh. Nah, dengan adanya koperasi yang begitu-begitu kan akan jadi berkurang. Jadi kalau ada yang katakanlah jadi tersingkir, itu ya memang yang tadi, yang numpuk-numpuk tadi. Nah, yang numpuk-numpuk ini kan sebenarnya rente. Sebenarnya dia bukan menciptakan nilai tambah yang real, ya. Dia hanya dari kong kali kong dapat akses untuk dapat melon, gas melon, ya, dapat akses untuk pupuk, kemudian dia tumpuk, dia simpan, begitu saatnya dia lepas, dia dapat margin. Nah, yang begini-begini yang dikoreksi oleh pemerintah. Nah, ini mungkin yang memang dari pihak pemerintah kita memang perlu lebih menyosialisasikan, menyampaikan. Jadi yang dikoreksi itu adalah sesuatu yang memang nanti akan bermanfaat bagi masyarakat. Tapi selama masa koreksi itu pasti ada saja masalah gajinya berapa. Ya. Namanya juga baru mulai, sama lah Mbak Renata ketika mau menikah menjelang bikin wedding, pasti banyak saja. Tapi ketika menikah kan nikmat jadinya ya. Nah, jadi itu sama segala sesuatu. Kalau orang Jawa bilang jerbasuki mau beo, ya, segala sesuatu perlu ada biaya, perlu ada pengorbanan. Nah, cuma memang yang harus nggak bisa kita pungkiri, kita hidup di era medsos. Tadi ada macam-macam kan. Nah, ketika hidup di era medsos, maka salah-salah ucap dikit itu bisa jadi viral. Kemudian akhirnya yang betul-betul bagus tadi akhirnya jadi hilang, tertelan oleh yang viral ini. Ya, iya. Dan itu tanpa klarifikasi. Betul. Contoh lagi, satu lagi. Salah satu bentuk kegagalan pasar itu adalah yang disebut eksternalitas. Contoh eksternalitas itu polusi udara, polusi sampah. Pemerintah ingin membereskan masalah sampah ini. Ya kan, kita bayangin, nggak kebayang ya negara ngurusi sampah gitu loh ya kan. Tapi ini karena ini kegagalan pasar yang harus dikoreksi. Kita coba atasi masalah sampah, mulai dari pilah-pilah sampah, ya, gubernur di DKI Mas Pram, ya, dari partainya Pak Ketua, ya, kebetulan jadi pilah-pilah sampah ini kita pelan-pelan. kita jalankan supaya sampah nggak numpuk, nggak terjadi eksternalitas. Jadi koreksi, mungkin ini yang perlu kita komunikasikan lebih banyak, ya, bahwa negara sedang berusaha mengoreksi kegagalan pasar, bukan membunuh pasar, bukan membunuh pelaku pasar. Nah, ketika koreksi tadi, tentu ada masa transisi yang memang bisa menimbulkan dinamika. Nah, salah itu sebenarnya. Dinamika ini tentu para pejabat negara jangan jeblak-jeblung ngomongnya. Ya.
Kita beri ruang lah untuk evaluasi nanti bagaimana ya Pak untuk Ya. memperbaiki. Dan pemerintah yang baik akan mengevaluasi terus menerus. Oke, ini juga yang perlu Karena setiap dievaluasi tahun kan juga, Pak. evaluasinya bersama DPR. Ya, MBG salah satunya. Salah satunya Pak Said. MBG. Kurang apa Bang Gar itu teriak-teriak soal tata kelola MBG? Betul, tapi anggaran nih Pak Said kemarin saat rapat anggaran tertutup Pak itu membahas. Kami tidak pernah tertutup. Di Banggar tidak pernah ada kata tertutup. Tapi di mitra komisinya memang kemarin sempat tertutup Di luar Pak. kemampuan Banggar. Banggar tidak semua. Ada bocoran nggak Pak Pokoknya dari kira-kira? sisi kami di Badan Anggaran dijamin setiap rapat terbuka. Nah, tapi kalau dengan case tertutup ini di tengah masyarakat yang menuntut transparansi, Memang defisienkan. Ya, Memang defisienkan. ya ini kan pagu indikatifnya kalau yang saya dapatkan angkanya 270,2 T, Pak Said. Ada yang Efisiensinya nanti bukan salah kaprah. Ada hipotesa dari berbagai pihak termasuk mungkin di internal kami. Pagu awal itu adalah pagu dasar, pagu indikatif hanya untuk kebutuhan membiayai hidup institusi. Di sana belum ada belanja modal. Oke. Istilahnya belum ada program prioritas pemerintah, belum ada prioritas kementerian. Oleh karenanya pagunya memang Akan ada hanya usulan. cukup untuk membiayai 1 tahun. Ya, Gaji, dukungan manajemen sajalah istilahnya. operasional ya. Baru di pidato presiden kali ini, seluruh KL itu pasti dibuka. Nah, Tidak bisa tertutup, karena itu hak publik. Kalau di awal ditutup, kita juga bingung apa yang mau ditutup, nggak ada apa-apanya kok. Itu memang anggaran hanya untuk internal. kira-kira efisiensinya berapa Pak Dari sisi, untuk MBG kalau hitungan dibandingkan tahun kami, lalu? khusus untuk makan bergizi gratisnya, di luar ibu hamil dan menyusui dan anak-anak balita, itu hitungannya antara 174 sampai 180 triliun. Oke. Bisa saja nanti di KL BGN akan keluar 220 triliun umpamanya. Itu jangan dimaknai semua dari anggaran pendidikan loh. Di situ ada anggaran kesehatan yang masuk. Untuk apa? Ibu menyusui, ibu hamil, balita. Nah itu di BGN juga. Sehingga fokus kita di BGN itu tidak semata-mata untuk MBG-nya, tapi ada Operasional tupoksi BGN. untuk ibu hamil, Oh, menyusui dan anak balita. oke. Baik. Nah, kita bergeser sedikit, Pak Said. Kita pindah ke topik selanjutnya. Mungkin kita juga bisa bahas mengenai target defisit. Nah, ini kan kita lihat Pak Prabowo kayaknya sempat menyebutkan kalau dia ingin kita defisit 0% bahkan di 2027-2028. Tapi mungkin kalau melihat KEM PPKF yang kemudian sudah keluar itu nampaknya belum bisa ya Pak. Itu ada penurunan sedikit memang untuk target defisit di tahun depan. Nah, kira-kira menurut Pak Said penerimaan yang dibutuhkan untuk kemudian bisa menutup defisit ini seperti apa Pak? Dari sisi presiden punya mimpi defisitnya ingin 0%, itu manusiawi. Karena ingin punya legacy setiap presiden itu. Ya. Bahwa itu tidak bisa dicapai karena berbagai, tidak hanya faktor domestik, juga faktor eksternal yang sungguh luar biasa. Geopolitiknya, kemudian ekonominya, kemudian sikap hawkish the Fed seperti apa, kan kita tahu bersama. Nah, defisit itu kemarin di KEM PPKF kami itu 1,8 sampai 2,4. Hitungan saya, Pak Presiden kalau melihat proyeksi Badan Anggaran itu sekitar 669 triliun. Itu mengindikasikan sekitar 2,4% ngambil batas atas pemerintah. Oke. Karena kalau tidak ngambil batas atas, untuk memompa sisi penerimaan tidak akan punya kemampuan lagi. Pompanya sudah nggak kuat juga, yang dipompa lebih tidak kuat lagi. Ya. Pak Derajat, mungkin ada tambahan untuk penerimaan ini pajak Ya. harus seperti apa? Karena kita tahu juga Memang dari seluruh, kalau bagi saya ya, dari seluruh variabel
ekonomi, fiskal, dan moneter. Itu memang yang paling krusial sekarang ini adalah sisi penerimaan, Pak Ketua. Nah, sisi penerimaan itu mau nggak mau memang yang digenjot dari pajak. Tapi kita menggenjot pajak ini juga harus cerdas dan harus friendly. Friendly artinya tidak membuat orang jadi takut. Karena kalau orang takut, dia akan punya 1001 cara untuk dia menghindar dari situ. Ya, jadi jangan kita misalkan mengejar-ngejar PPh yang kecil-kecil, ya kemudian orang jadi merasa dimata-matai, orang merasa ya macam-macam lah ya. Nah, ini saran saya ya. Bukan hanya saya sampaikan secara publik, tapi sebenarnya dengan beberapa teman-teman di kabinet sudah saya sampaikan, Bang. Ya, jadi saya sudah sampaikan, kita masih punya opsi lain untuk mengejar pajak itu, ya, bahkan dengan mengubah sistem PPh dan PPN kita. Opsi lain itu namanya adalah operasi intelijen. Operasi intelijen ini bukan nomor-nomor yang saya sampaikan. Kami sudah melakukan pada saat di Badan Intelijen Negara. Kita sudah lakukan, Bang. Iya. Ya, karena waktu itu kita menemukan, sudah saya sampaikan juga ke publik, ada waktu itu tahun 2015, itu 93 triliun pajak yang ingkrah belum dibayar. Ya, sekarang itu posisinya di atas 100 triliun. Nah, ini kalau kita lakukan opsin untuk supaya dia dibayarkan, kan lumayan pendapatnya ya. Ada lagi berbagai opsin yang lain yang bisa dilakukan ya. PTDSI mungkin Pak? Kenapa? PTDSI? Itu kan lain isu yang lain. Ya. Jadi ini kalau ini bisa dilakukan, itu saya yakin betul kita kalau mencari tambahan 300 sampai 500 triliun masih bisa. Ya. Tapi memang harus opsin. Nah, kalau opsin dilakukan, rakyat nggak akan takut karena rakyat nggak terkena. Kita ini nggak ikut terkena. Ya. Kemudian yang terkena juga pengusaha besar nggak terkena kecuali yang nakal, yang betul-betul nakal yang terkena. Ya, pengusaha tambang yang betul-betul nakal yang kena. Pengusaha tambang yang biasa-biasa aja nggak akan takut. Ya, ini saya selalu mengatakan tentang opsin ini sebagai sumber penerimaan pajak yang baru yang sebenarnya bisa kita gali. Bahkan ya, seandainya opsin itu berjalan, saya dari hitung-hitungan saya masih pede, masih optimis Pak Ketua, itu kita turunkan PPh itu ke 15%. Kalau PPh kita turunkan ke 15%, rakyat nggak akan merasa gerah. Ya. Investasi elektabilitas presiden juga akan luar biasa juga. Investasi akan luar biasa. Apakah itu akan menurunkan pajak? Enggak. Kalau hitung-hitungan, tidak akan turun. Hitung-hitungan saya enggak. Tidak akan turun. Nah, kita kejarnya adalah dari transaksi-transaksi. Contoh simpelnya, Mbak Renata kalau minum kopi di kafe di sini, ketika pakai QRIS atau pakai slice gitu, itu kan Anda langsung bayar pajak ke Dispenda. Otomatis. Otomatis. Ya. Jakarta bisa, Surabaya bisa, bahkan sampai ke Manado bisa. Udah di kabupaten-kabupaten. Kabupaten bisa. Kenapa PPN nggak bisa kita begitukan di pusat? Nah, ini banyak yang bisa kita perbaiki. Pak Said, selain pajak, kira-kira potensi penerimaan dari mana lagi nih Pak yang bisa dikejar pemerintah? Kalau dari sisi APBN, penerimaan itu hanya pajak, cukai, PNBP. Jangan kita salah-salah ini bicara APBN. Iya Pak. Kalau tadi PT itu bab lain. Karena itu kepentingannya bagi bahasa Badan Anggaran, kalau dolar di kita banyak, kita tidak perlu nyari dolar, rupiah bisa 16.000 kali. Itu bab lain sesungguhnya. Tapi kalau yang penerimaan tadi Pak, selain tadi dari pajak, mungkin PNBP kan ini sudah berbagi. Pajak, cukai. So PNBP itu sensitif, harus hati-hati. Kan karena udah mau bagi dua nih, sama banyak pelayanan sama publiknya di situ. Nah, memang Menteri Keuangan terakhir mengeluarkan statement. Mau bagi dua sama Danantara. Dia akan mencoba agar dividen yang masuk di Danantara sebagian masuk ke Kementerian Keuangan sebagai bendahara umum negara untuk membantu fiskal tadi. Dan itu kami mendukung itu, daripada Danantara masih sampai saat ini kan masih mendesain ulang dia.
apa yang akan dilakukan ekspansi oleh Danantara. Lebih baik sebagian saja untuk membantu fiskal kita yang mulai tanda kutip agak, walaupun masih resilient kita ya, fiskal kita memang harus dijagalah kesehatannya. Oke, kita lihat ya bagaimana nanti untuk pembagiannya, karena tentu penerimaan pajak ini yang menjadi apa ya, supaya kita nggak banyak narik utang juga kan Pak? Pajak itu ada titiknya, nggak bisa kita itu berburu di kebun binatang. Setuju. Ulat pun kita ambilin, ini pun itu bahaya. Kita kejar. Itu bahaya. Orang bisa membuat tadi kan Prof Derajat sudah menyampaikan itu membuat masyarakat kita ketakutan. Jangan kita target ke ya. Lah kalau di kampung-kampung di daerah saya lah, orang punya 700 juta dikirimin surat dan tidak boleh bawa konsultan. Lah, itu 3 hari 3 malam nggak tidur. Itu yang tidak boleh dilakukan oleh aparat pajak kita. Tapi untuk mengejar orang-orang besar yang menghindari pajak, nggak perlu ngejar-ngejar lah. Kalau memang sebagaimana Prof Derajat sampaikan, toh intelijen di dalam kan sudah ada tupoksinya tersendiri. Dia punya struktur di dalam. Setingkat dirijen lagi, lakukan saja. Sesuai as business as usual aja. Sesuai tupoksinya. Saya sebenarnya memang lebih cocok kalau BIN itu dilibatkan. Karena BIN bisa mendeteksi banyak hal, dan BIN ini kan intelijen sipil, bukan intelijen militer, bukan sipil. intelijen keamanan, intelijen sipil. Tapi masyarakat kita masih bicara begitu BIN udah takut juga. Bukan ke rakyat, Iya. ke koperasi, Korporasi. ke perusahaan-perusahaan, Oke. ke perusahaan-perusahaan yang Bapak. bisa